Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ini dengan Mbak yang sudah menjadwalkan sesi konseling kembali dengan saya ya. Betul. Baik, sebelumnya kita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dini Febriana Santoso. Mbak bisa panggil saya Kak, Bu, terserah senyamannya Mbak aja. Oke. Dari Mbak. Kalau perkenalkan saya Dwi Fariza. Saya biasa dipanggil Dwi. Saya sekarang mahasiswa semester 5 di UMK. UM. Betul. Nah, jurusan apa nih Mbak Dwi? Jurusan psikolog. Psikolog. Baik, jadi kayak hampir sama ya sama kita ya. Betul. Pelajarannya hampir sama. Baik Mbak Dwi, tadi kesini lancar, aman perjalanannya? Cukup lancar sih Kak, tapi cukup jauh jadi kayak sedikit ngantuk gitu di jalan. Bener, apalagi cuacanya tadi kan kayak nggak ada panas ya, kayak anginnya tuh gede banget. Betul. Kayak bikin ngantuk, kena angin sepoi-sepoi. Betul banget sih Kak. Jadi Mbak Dwi udah sarapan belum? Belum sih, karena kan ini juga masih pagi. Soalnya saya juga nggak kebiasa sarapan gitu. Jadi mungkin setelah sesi konseling ini nanti baru sarapan. Oke, baik. Mbak Dwi habis konseling ini apakah ada kegiatan? Setelah ini ada sih Kak, habis sesi konseling ini mau kelas. Oke, baik. Baik, Mbak Dwi, saya panggilnya Mbak Dwi ya. Sebelumnya apakah Mbak Dwi pernah melaksanakan sesi konseling seperti ini? Sudah pernah sih Kak, tapi beberapa kali aja gitu. Oke, jadi Mbak Dwi sudah tahu ya gambarannya kayak seperti apa sesi konseling kita pada hari ini. Baik, sebelumnya Mbak Dwi datang ke sini apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Dari diri sendiri sih Kak. Kemarin kan juga saya buat janji kan sama kakak, jadi dari diri sendiri sih gitu. Oke. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan bahwa sesi konseling kita pada hari ini Mbak Dwi tidak perlu khawatir akan ceritanya. Mbak Dwi akan belajar kemana-mana, cukup berhenti di kita saja. Lalu Mbak Dwi juga boleh menyampaikan secara terbuka ceritanya nanti tanpa takut saya hakimi. Lalu konseling kita akan berjalan selama 25-30 menit ke depan. Apakah Mbak Dwi berkenan? Berkenan Kak. Oke, baik. Untuk tujuan konseling kita pada hari ini, saya izin menyampaikan konsepnya ya. Kayak kita itu nggak berfokus pada masalahnya Mbak Dwi saja, tetapi kita melihat masalah itu bukanlah Mbak Dwi gitu. Jadi kayak sesuatu yang mengaruhi hidupnya Mbak Dwi, lalu tugas kita di sini untuk mengubah masalah tersebut menjadi narasi yang lebih positif ke depannya. Apakah Mbak Dwi paham? Dapat dipahami Kak. Oke, baik. Jadi tujuannya sekiranya Mbak Dwi paham, lalu tujuannya Mbak Dwi apa? Sebenarnya tujuan saya di sini kan saya kayak ngerasa saya tuh punya masalah yang cukup berat gitu kan saya alami. Jadi kayak saya pengen pengen meluruskan gimana sih sebenarnya masalah saya ini, kayak masalah saya ini sebenarnya ada solusinya nggak sih, atau sebenarnya masalah saya ini kayak nggak seberat yang saya pikir gitu. Karena saya mungkin juga kayak sering overthinking atau gimana gitu Kak. Mungkin kalau juga kecapean gitu saya kan mikirnya yang enggak gitu. Jadi kayak saya pengen kayak menemukan jalan keluar dari masalah saya ini Kak. Oke, baik. Mbak Dwi sudah menyebutkan tadi tujuannya Mbak Dwi. Saya juga izin mencatat ya Mbak Dwi sebagai bahan evaluasi nantinya apabila diperlukan. Dari Mbak Dwi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih Kak. Oke, baik. Jika dirasa cukup, Mbak Dwi boleh menceritakan masalah. Baik. Jadi gini Kak, kan saya itu sekarang semester 5 ya. Nah, rumah saya di samping
Bandara di kampus ini tuh tergolong cukup jauh Kak. Kayak saya tuh bisa menempuh waktu 30 sampai 45 menit. Nah, kan UM ini di Malang Kota ya Kak. Nah, kebetulan rumah saya itu di kabupaten. Nah, selama saya kuliah PP ini itu kan pasti di jalan itu banyak hal-hal yang nggak terduga kan Kak. Misalnya kayak tiba-tiba macet karena ada kecelakaan, atau tiba-tiba macet karena ada perbaikan jalan, atau karena ada yang mogok. Pokoknya kan hal-hal yang nggak terduga gitu Kak. Nah, jadi kayak kadang itu saya capeknya tuh kalau misalkan macet banget gitu. Nah, lalu selain itu kan juga karena saya juga cukup jauh ya Kak ya BP-nya, itu tuh kayak berpengaruh gitu loh Kak sama manajemen waktu saya. Kayak misalkan gini kan, pagi-pagi ini kan saya dari rumah ke sini gitu ya Kak. Nah, terus kan nanti saya kelas. Nah, nanti ketika saya selesai kelas itu kayak saya tuh kayak udah punya plan. Nanti setelah pulang itu setelah selesai kelas saya langsung pulang, dan setelah itu saya langsung mengerjakan tugas gitu Kak. Nah, tapi seringnya itu tuh kayak jadinya kan saya di perjalanan udah lama ya Kak ya, perjalanan kan lama, terus jadi kayak saya di rumah itu jadi tinggal capeknya doang gitu. Jadi saya kayak nggak semangat gitu loh buat mengerjakan mana yang sudah saya rencanakan gitu. Nah, jadi kayak saya tuh sebenarnya capek Kak kuliah PP gitu sih Kak, untuk kayak yang saya rasakan selama ini. Dan sebenarnya itu tuh juga kayak apa ya, gak nguras mental sih Kak, tapi kayak ya gak nguras banget, tapi kayak itu tuh cukup menguras mental, karena kayak di jalan tuh capeknya tuh kayak bener-bener capek gitu. Kalau kadang saya membayangkan itu kayak kalau saya masih di jalan gitu ya Kak, terus teman-teman saya tuh bayangin teman-teman saya tuh kayak udah bisa tidur di kosnya dan bisa rebahan dulu. Nah, sedangkan saya harus menempuh perjalanan yang panjang itu, jadi kayak saya capek gitu Kak. Terus juga minusnya kalau misalkan ada kelas ini tiba-tiba daring, itu tuh saya kayak kesel banget Kak. Masa kadang kelas daring itu pengumumannya kan, kalau saya kuliah PP kan berangkatnya harus lebih lama ya Kak ya dari teman-teman saya ngekos yang deket-deket sini. Jadi kadang pengumumannya itu 30 menit sebelum kelas, atau pokoknya mepet-mepet kelas gitu loh Kak. Nah, itu kan saya udah di jalan kan saya juga ngelakuin HP-an gitu. Nah, terus juga nyebelinnya ketika kalau ada kelas yang gapnya itu lumayan jauh, kayak misalkan kelas di jam kedua, ketiga, keempat, terus nanti ada kelas lagi tuh jam ke-7, 8, 9, itu kayak mau kemana, karena kayak capek, pengen ngekos gitu. Oke, baik, saya dapat memahami perasaan kesalnya Mbak Dwi ya, mengingat juga perjalanannya cukup jauh, banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, tadi Mbak Dwi juga menjelaskan bahwa itu juga mempengaruhi manajemen waktunya Mbak Dwi. Nah, seperti kayak menghambat tugas gitu Mbak Dwi. Apakah hal tersebut itu selalu Mbak Dwi rasakan setiap pulang kuliah, atau hanya kayak cuma beberapa aja gitu saat? Mungkin ini sih Kak, saya merasakannya kadang saya nggak tentu ya Kak. Itu biasanya kalau di satu minggu itu saya lagi banyak kegiatan, kalau misalkan ada rapat-rapat kan saya juga ikut organisasi Kak, itu kayak kadang tiap hari saya ngerasain. Tapi kalau di minggu itu saya nggak lagi full banget, itu kayak ya udah saya nggak terlalu masalah gitu. Mengingat sebenarnya saya tuh pengen banget Kak ngekos, tapi saya tuh kayak takut nggak bisa bayangin kalau saya tuh jauh dari orang tua saya gitu loh Kak. Saya takut nggak bisa gitu, tapi saya pengen ngekos gitu. Jadi kayak kadang rasanya itu kadang tiap hari, kadang juga nggak tiap hari, tergantung waktu ada kesibukan saya gitu. Baik, lalu ketika Mbak Dwi merasakan hal tersebut, seperti kayak lagi capek banget, lalu nggak istilahnya kayak nggak mau
mengerjakan yang lain lah gitu ya, kayak tinggal istirahatnya aja. Itu gimana caranya Mbak Dwi itu tetap bisa luruskan hal tersebut, kayak gimana caranya Mbak Dwi itu tetap konsisten buat mengerjakan hal tersebut walaupun Mbak Dwi capek? Gini sih kak, kan ketika saya udah sampai rumah terus capek gitu ya kak, terus saya kan juga punya teman-teman yang cukup suportif gitu ya kak. Nah terus tuh kalau misalkan emang hari itu aku harus kerjain tugas ya kayak itu teman-teman aku tuh kayak bantu gitu loh, ya udah istirahat dulu nanti baru ngerjain tugas, ayo kalau dicicil pelan-pelan gitu, pokoknya jangan sampai nggak ngerjain tugas gitu. Nah gitu sih kak, jadi kayak meskipun kadang saya capek banget tapi kayak saya tuh ke push semangat dari teman-teman saya juga. Terus mengingat saya tuh nggak suka kalau misalkan kan saya bikin list tugas ya kak. Nah saya tuh kayak nggak suka lihat list tugas saya tuh banyak, jadi kayak sebisa mungkin saya memaksakan diri saya untuk kayak ya udah ayo dikerjain dikit-dikit gitu. Baik, jadi Mbak Dwi juga punya caranya Mbak Dwi sendiri ya, dengan dibantu teman, lalu Mbak Dwi juga punya list-list untuk tugasnya Mbak Dwi, seperti itu ya Mbak Dwi. Nah tadi Mbak Dwi juga menjelaskan bahwa Mbak Dwi itu takut untuk kos, padahal Mbak Dwi itu mau, tapi Mbak Dwi takut karena jauh dari orang tua. Apa sebelumnya Mbak Dwi itu juga pernah membicarakan hal ini kepada orang tuanya Mbak Dwi? Untuk ngekos kak Ya. Dan bagaimana responnya? Udah pernah sih kak, itu udah dari bahkan dari saya mulai keterima sini. Kayak saya kan pengen ngekos tapi itu kayak gak dibolehin juga, terus saya juga takut gitu loh kalau misalnya jadi orang tua saya. Tapi saya lebih ke nggak dibolehin sih kak. Kalau misalkan saya takut jadi orang tua itu juga nggak terlalu, tapi lebih dominannya nggak dibolehin, jadinya saya nggak ngekos gitu. Nah itu tuh udah sempet dibicarain dulu, terus kata orang tua saya kayak ya udah nggak usah PP aja gitu, soalnya kan dulu kakak saya kan juga kuliah di sini dan juga PP gitu kak, jadi kayak disamain gitu sih kak. Jadi kayak dulu udah sempet pernah dibicarain tapi tetap gak boleh gitu. Nah lalu untuk yang saat ini ketika Mbak Dwi mengeluhkan hal tersebut, apakah masih tetap nggak boleh? Apakah dari Mbak Dwi sendiri juga udah sadar, oh iya deh aku mending PP aja gitu, kayak ada kesadaran bahwa Mbak Dwi udah kayak pas aja gitu deh nggak kos gitu? Ini sih kak, kan mungkin karena saya udah coba beberapa kali bilang ke orang tua saya kalau misalnya saya pengen kos dan tetap gak dibeliin kayak. Jadi sekarang kalau misalkan emang saya lagi saya pulang terus saya lagi capek banget, saya ya udah bener-bener nggak ngurusin pekerjaan rumah gitu. Jadi kayak orang tua saya itu kadang kayak kadang kasihan gitu juga ke saya. Jadi kayak saya lebih ke bukan pasrah sih kak, sebenarnya saya tetap berusaha buat ngebujuk orang tua saya buat ngekos gitu. Tapi sekarang kayak lebih pas saya tuh yakin kayak pasti nanti bakal diizinin, tapi nggak tahu kapan gitu. Meskipun sekarang udah semester 5 ya kak, tapi kayak pasti nanti bakal diizinin karena kan makin nambah semester kan makin berat ya kak ya. Jadi kayak pasti nanti diizinin dengan aku mencoba buat ngomong ke orang tua aku gitu sih kak. Jadi Mbak Dwi bukan pasrah ya, tapi lebih ke masih ya memperjuangkan walaupun masih belum tahu sampai kapannya. Betul kayak gitu. Oke baik, dari pembahasan tadi yang sudah kita bicarakan, Mbak Dwi kan menyebutkan kayak capek gitu, Mbak Dwi masih capek banget. Nah dari capek ini kan Mbak Dwi kan juga nggak melulu datang ya, kayak ada masanya gitu, ada dan juga kadang juga enggak gitu. Nah sekarang Mbak Dwi bisa bayangkan rasa capek ini tuh jika diberi nama atau sosok, itu Mbak Dwi bisa menyebutnya itu dengan kata apa? Ini kata terserah, Mbak Dwi melabeli atau menamai si capeknya, rasa si capeknya Mbak Dwi ini. mungkin dengan hal yang gak aku suka kali gitu, boleh gak kak? Boleh. Aku namanya apa ya kak?
Boleh. Si monyet gitu boleh nggak Kak? Boleh. Baik, jadi Mbak Dwi menamainya rasa capeknya Mbak Dwi dengan si monyet. Nah, lalu sekarang Mbak Dwi bisa ceritakan si monyet ini tuh biasanya tuh munculnya tuh kapan? Dia tuh munculnya ketika kayak saya tuh lagi hektik-hektiknya mengerjakan banyak hal gitu Kak. Kayak kalau misalkan saya lagi ada kegiatan ini, terus harus lanjut ini, kemudian dilanjut misal habis kelas dilanjut rapat, habis itu dilanjut ngerjain tugas, habis itu ngerjain tugas sampai lama banget karena kan juga banyak. Terus nanti belum lagi di rumah kalau ngerjain tugas itu pasti ada beberapa kali momen kayak disuruh orang tua saya buat kadang beliin apa itu kayak si monyet ini datang Kak. Kayak saya tuh kayak bener-bener capek gitu waktu kayak banyak hal yang harus saya lakukan gitu. Ya baik, jadi si monyet ini datang ketika Mbak Dwi itu lagi banyak hal yang harus Mbak Dwi kerjakan gitu ya. Nah, jika si monyet ini itu bisa bicara, kira-kira apa yang Mbak Dwi ingin sampaikan kepada dia? Sebenarnya kayak berarti kayak saya ngomong sama ini ya Kak, capeknya diri saya gitu ya Kak. Sebenarnya kayak saya itu kayak ngomong sebenarnya semuanya tuh kayak bakal berlalu gitu Kak. Tapi kadang saya kayak ego saya tuh kayak ngomong ini tuh nggak akan selesai, tapi kayak saya kadang pengen ngomong nggak apa-apa lakuin aja, soalnya kan ini kalau nanti aku lakuin apa yang harus aku lakuin itu kan pasti nanti semuanya bebannya kan berkurang gitu sih Kak. Jadi kayak saya pengen ngomong kalau misalkan nggak apa tetap lakuin aja, nanti juga bakal berlalu gitu masa-masa capek ini gitu sih Kak. Nah, jadi terkadang memang si monyet ini kayak apa ya, menggoda Mbak Dwi gitu untuk berhenti buat berjuang gitu. Tapi sejauh ini kan Mbak Dwi juga masih bisa gitu ya, masih bisa mengatasi hal tersebut seperti pemikirannya Mbak Dwi, kayak semuanya akan berlalu. Karena ya pasti kalau kita terus kayak berjuang gitu kayak pokoknya semuanya itu akan berlalu dengan adanya waktu itu gitu ya Mbak Dwi. Baik, berarti dari Mbak Dwi sendiri itu juga punya kekuatan ya, bahwa Mbak Dwi itu masih punya tanggung jawab dari dirinya Mbak Dwi, lalu juga Mbak Dwi bisa tetap melawan si monyet ini gitu. Baik, lalu sekarang Mbak Dwi bisa membayangkan jika hidup ceritanya Mbak Dwi ini itu ada sebuah buku, lalu Mbak Dwi itu bisa menamai judul ceritanya Mbak Dwi itu dengan judul yang baru gitu, judul bab yang baru. So, Mbak Dwi ingin menjalaninya seperti apa? Menjalani kehidupan saya yang baru tanpa masalah ya Kak. Saya sih sebenarnya pengen menjalani hidup, kan sekarang lagi banyak-banyaknya kayak slow living gitu ya Kak. Nah tapi saya sadar Kak kalau saya tuh nggak akan bisa seperti itu, karena kan itu harus yang benar-benar udah oke banget gitu Kak. Nah saya tuh pengen menjalani hidup kayak nggak terlalu ngejar. Sebenarnya saya ngejar apa yang saya mau, tapi nggak terlalu ngejar gitu Kak. Karena menurut saya sekarang itu saya merasa capek, saya merasa kesel itu karena kayak saya tuh terlalu mengejar banyak hal gitu Kak. Jadi kayak saya tuh pengen mengejar satu persatu gitu Kak. Karena kayak saya kayak kalau misalkan saya nih nggak lari gitu, saya pasti nggak dapet gitu Kak. Tapi padahal sebenarnya kalau jalan pun saya juga bakal dapet kan Kak, meskipun prosesnya panjang. Jadi untuk hidup saya ke depannya kayak saya lebih mau untuk kayak saya tetap mengejar apa yang saya mau, tapi nggak usah dengan terburu-buru, karena kan pasti semua manusia ada waktu dimana dia dapat mencapai apa yang dia mau kan Kak, gitu sih Kak. Bagus sekali Mbak Dwi, saya setuju. Jadi Mbak Dwi punya pemikiran bahwa sedikit demi sedikit kayak nggak perlu harus terburu-buru, pasti Mbak Dwi juga bisa gitu ya menjalani hal tersebut. Baik Mbak Dwi, jika diberi kesempatan untuk menulis kisah Mbak Dwi dalam bab yang baru ini, kira-kira seperti apa versi barunya dari Mbak Dwi? Akan lebih sesuai dengan dirinya Mbak Dwi.
Saya pengen jadi kayak sosok diri saya gitu ya kak. Saya pengen jadi orang yang apa ya kak, lebih ini sih kak, apa kak, itu loh kak, apa namanya, lupa, kayak emosi saya tuh stabil gitu loh. Kadang soalnya saya tuh kadang bisa tiba-tiba nangis, kayak tiba-tiba sedih, kayak tiba-tiba ketawa gitu. Saya pengen jadi orang yang cukup baik dalam mengelola emosi saya gitu. Terus saya juga pengen jadi orang yang benar-benar bisa ngeplan apa yang saya mau di mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan gitu kak, biar kayak meskipun ada hal yang nggak apa ya, hal yang nggak sesuai, tapi saya tetap menjalankan itu. Karena sekarang itu kadang kebiasaan saya kalau saya udah ngeplan terus ada yang nggak sesuai, itu kayak saya udah males gitu lah. Terus kemudian saya juga pengen jadi orang yang lebih sabar, lebih kuat, lebih banyak gitu sih kak. Oke, baik. Bagus sekali ya Mbak Dwi ya. Jadi Mbak Dwi punya sisi yang ingin Mbak Dwi perbarui, seperti menjadi sosok yang lebih terencana, lebih stabil emosinya, justru yang lebih sabar dan lebih kuat lagi, seperti itu Mbak Dwi ya. Bagus. Dan sekarang bukan lagi tentang rasa semuanya tadi ya, bukan capeknya Mbak Dwi di perjalanan itu, tapi tentang perjalanan yang membuat Mbak Dwi itu lebih kuat lagi. Nah, dalam cerita baru ini apa sih nilai-nilai yang penting buat Mbak Dwi? Bisa diambil dari cerita ini. Dari cerita saya ini kayaknya lebih ini aja sih kak. Kan semua manusia kan pasti ada ujiannya sendiri-sendiri ya kak. Nah mungkin lebih kuat dan sabar aja sih kak dalam hadapin setiap masalah yang ada gitu sih kak, gitu. Oke, lalu kita kembali. Misalkan jadi respon orang tuanya Mbak Dwi ya, jika ibunya Mbak Dwi itu atau ayahnya Mbak Dwi itu membaca cerita baru ini, kira-kira dia akan melihat Mbak Dwi itu seperti apa? Mungkin mereka akan melihat saya menjadi anak yang lebih ini sih kak, lebih baik, lebih lebih kuat, lebih sabar gitu sih kak, gitu. Itu sangat bagus ya Mbak Dwi. Jadi sekarang bukan lagi Mbak Dwi itu berbicara tentang korban dari jarak perjalanannya Mbak Dwi, tetapi dari penulis keteguhan hatinya Mbak Dwi sendiri. Oke Mbak Dwi, kalau Mbak Dwi ingat kembali, pernah nggak sih ada waktu dimana semuanya itu nggak berpengaruh sama sekali itu dalam dirinya Mbak Dwi? Itu kadang nggak ngaruh ketika saya nggak lagi melakukan kegiatan banyak sih kak. Kayak misalkan saya di hari itu cuma kuliah, terus setelah itu pulang, terus setelah itu ngerjain tugas, udah gitu aja sih kak. Terus dia tuh kayak ya udah nggak terlalu menonjol gitu. Jadi ada masanya dia juga nggak muncul gitu ya secara berlebihan gitu. Baik, itu juga hal yang bagus. Jadi Mbak Dwi masih bisa menunjukkan semangat yang luar biasa. Jadi apa yang membuat Mbak Dwi itu bisa melakukan hal tersebut? Ceritanya Mbak Dwi. Itu kak, karena saya pengen selesaiin apa yang sudah menjadi hal yang harus saya lakukan gitu. Karena kalau malah nggak saya lakuin kan juga tambah numpuk-numpuk, nanti saya tambah pusing gitu sih kak. Bagus ya Mbak Dwi. Jadi Mbak Dwi punya komitmen dan juga rasa tanggung jawab dari dirinya Mbak Dwi gitu. Nah, kalau peristiwa ini atau masalah ini itu dijadikan cerita kecil seperti tadi, kira-kira apa judulnya? Ya kak, yang menggambarkan diri saya kan kak. Apa ya kak, mungkin ini sih nggak sih kak, saya belum kepikiran banget sih kak. Tapi kalau untuk yang kayak bisa menggambarkan diri saya di
versi baru dengan buku itu kayaknya berjudul ini sih Kak, It Will Pass, karena semuanya akan berlalu gitu. Betul banget Mbak Dwi, bagus sekali ya Mbak Dwi memaknai hal tersebut gitu. Nah, bagi cerita itu menunjukkan siapa Mbak Dwi itu bukan seseorang yang dikendalikan oleh rasa capek, tapi seseorang yang bisa mengelola dirinya Mbak Dwi itu dengan tanggung jawab seperti itu Mbak Dwi. Nah, dari semua cerita kita hari ini nih, apa yang paling berkesan buat Mbak Dwi? Dari semua cerita pengalaman cerita kita hari ini kan, saya senang sih Kak, karena kayak kan beberapa hari ini saya juga kepikiran terus gitu Kak sama masalah ini. Terus kayak sekarang saya bisa cerita ke kakak gitu, terus kayak saya senang aja gitu sama responnya Kak sebagai. Jadi itu sih Kak pengalaman berkesan dalam sesi konseling kita hari ini. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah Mbak Dwi sampaikan ya. Nah Mbak Dwi, sebelumnya kita mengakhiri konseling kita pada hari ini, saya sedikit ada tugas untuk Mbak Dwi. Apakah Mbak Dwi berkenan? Boleh Kak. Oke, baik. Jadi nanti Mbak Dwi boleh menuliskan surat untuk dirinya Mbak Dwi sendiri dengan berjudul seperti yang sudah Mbak Dwi tadi maknai ya, It Will Pass. Lalu Mbak Dwi boleh menceritakan bagaimana Mbak Dwi itu menghadapi si monyet tadi. Nah, lalu juga Mbak Dwi bisa menyertakan 3 hal yang membuat Mbak Dwi itu tetap kuat menjalani itu. Lalu diakhiri di suratnya itu dengan kalimat afirmasi positif seperti aku berbangga atas langkah kecil yang sudah aku lakukan. Nah, lalu minggu depannya jika dirasa Mbak Dwi ingin menceritakan hal ini kembali, Mbak Dwi bisa membacakan surat ini di sesi berikutnya, dan juga kita akan merefleksikan makna di tugasnya Mbak Dwi ini. Apakah dapat dipahami Mbak Dwi? Dapat Kak, sudah dipahami. Oke, baik. Lalu jika sudah dirasa ini cukup ya Mbak Dwi, ini kita boleh mengakhirinya dengan kesimpulan. Jadi Mbak Dwi mungkin boleh menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kalau kesimpulan dari saya, sebenarnya mungkin selama ini saya terlalu overthinking gitu Kak tentang masalah yang saya hadapi, padahal sebenarnya saya tuh bisa gitu menjalaninya, tapi saya terlalu overthinking gitu. Dan ternyata nggak semua masalah itu nggak semua masalah itu harus benar-benar dipikir, tapi ada saatnya masalah itu kayak ya dia dijalani aja sampai sebisanya kita gitu sih Kak. Saya setuju. Baik Mbak Dwi, bagaimana perasaannya Mbak Dwi setelah melakukan sesi konseling ini? Senang sih Kak, karena kan juga saya dapat tempat buat cerita baru, terus saya juga bisa ngobrol di sini sama kakaknya juga, jadi kayak happy juga gitu. Terus tadi juga ada hal-hal yang belum pernah saya bayangkan, jadi saya bayangkan gitu Kak. Oke, baik. Jadi Mbak Dwi juga sudah menyebutkan tadi kesimpulannya, lalu perasaannya Mbak Dwi. Baik, kita mungkin bisa mengakhiri ya, karena dirasa waktu kita juga sudah mendekati habis. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Dwi sudah datang ke sini dan juga menceritakan masalahnya secara terbuka kepada saya. Oke Mbak Dwi ya, jika dirasa habis ini Mbak Dwi ada kegiatan, hati-hati di jalan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.